Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika peradaban manusia ribuan tahun yang lalu, sebenarnya jauh lebih canggih daripada yang kita bayangkan. Bukan hanya piramida dan kuil batu, tetapi teknologi-teknologi misterius yang bahkan para ilmuwan modern pun tidak bisa menciptakannya kembali. Dari senjata api kuno yang menyembur di atas air, hingga biola legendaris yang suaranya tak tergantikan, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar: apa yang sebenarnya hilang dari sejarah kita? Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Sisi Rahasia. Jika kamu pencinta misteri, sejarah, dan teknologi, bersiaplah untuk menyelami kisah 10 penemuan kuno paling mengejutkan yang masih membingungkan dunia hingga hari ini. Sejarah, dalam perjalanannya yang panjang, perlahan-lahan terkikis oleh waktu dan berubah menjadi misteri. Setiap peradaban yang lahir dan tumbuh, pada akhirnya akan menyisakan jejak-jejak samar yang tak selalu dapat kita pahami sepenuhnya. Pengetahuan, budaya, dan teknologi yang pernah menjadi tonggak kejayaan suatu bangsa, seringkali hilang begitu saja, tenggelam dalam pusaran waktu, dan menjadi bagian dari yang terlupakan. Semakin dalam kita menggali sejarah, semakin kita menyadari bahwa banyak warisan masa lalu yang tak sempat terselamatkan. Bahkan, penemuan-penemuan arkeologis terkini justru seringkali mengungkap betapa canggihnya pemikiran manusia ribuan tahun yang lalu, melampaui apa yang semula kita kira. Ini membuka kemungkinan bahwa perkembangan teknologi manusia tidak sepenuhnya berjalan secara linear, dari primitif menuju modern, melainkan penuh dengan lonjakan-lonjakan tak terduga yang kemudian sirna. Beberapa peradaban awal bahkan berhasil menciptakan inovasi dan teknik yang, hingga saat ini, masih belum dapat kita tiru atau pahami sepenuhnya. Meskipun kita hidup di era digital yang penuh dengan superkomputer, kecerdasan buatan, dan rekayasa genetik, tetap saja ada sejumlah teknologi kuno yang membingungkan para ilmuwan modern. Daftar berikut ini menyajikan 10 teknologi kuno yang paling mengejutkan, jenius, dan misterius. Karya luar biasa dari masa lalu yang belum mampu kita kembalikan ke dalam kenyataan hari ini. Di urutan ke-10, api Yunani atau Greek Fire. Api Yunani, atau yang dikenal dalam istilah latinnya sebagai Ignis Graecus, adalah salah satu teknologi militer paling mematikan dan membingungkan dalam sejarah dunia kuno. Disebut-sebut dalam berbagai catatan sejarah, senjata ini bukan sekadar dongeng atau mitos. Ia benar-benar ada dan digunakan secara efektif oleh Kekaisaran Bizantium, terutama pada masa kejayaannya antara abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Teknologi ini bekerja dengan cara menyemprotkan cairan api yang kental seperti gel dari semacam pipa atau tabung khusus yang dipasang di kapal-kapal perang Bizantium. Ketika disemprotkan ke arah musuh, cairan ini akan menyala dan menempel pada permukaan benda, bahkan air sekalipun. Ya, salah satu keajaiban dari api Yunani adalah kemampuannya untuk tetap menyala di atas permukaan air. Sebuah fitur yang sangat tidak biasa untuk standar teknologi militer kuno, bahkan dengan standar masa kini. Bayangkan sebuah armada kapal musuh mendekat ke pelabuhan, lalu dari kejauhan kapal-kapal Bizantium menyemburkan semburan api yang tak bisa dipadamkan oleh air laut. Kepanikan pun menyebar. Para pelaut berusaha melompat ke laut hanya untuk menyadari bahwa air bukanlah pelindung mereka, melainkan bagian dari medan kehancuran itu sendiri. Banyak sejarawan dan ilmuwan mencoba merekonstruksi resep rahasia dari api Yunani ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa senjata ini mungkin mengandung kombinasi dari minyak bumi mentah, sulfur, kapur tohor, kuik lime, dan zat mudah terbakar lainnya. Namun, tak satupun teori tersebut mampu mereplikasi efek yang sama persis dengan apa yang digambarkan dalam catatan sejarah kuno. Sayangnya, menjelang abad ke-14, semua referensi tentang penggunaan dan pembuatan api Yunani perlahan-lahan menghilang dari naskah-naskah Bizantium. Ada yang menduga bahwa pengetahuan tentang formula dan cara penggunaannya hilang seiring dengan runtuhnya pusat-pusat keilmuan dan keruntuhan wilayah kunci di Kekaisaran. Ada juga yang percaya bahwa resep ini memang sengaja dijaga sebagai rahasia negara dan tidak pernah dituliskan, melainkan diwariskan secara lisan dari satu generasi insinyur ke generasi berikutnya, hingga pada akhirnya rantai pengetahuan itu terputus. Yang pasti, api Yunani tetap menjadi simbol dari betapa majunya pemikiran teknologis masa lalu. Ia menunjukkan bahwa ada masa ketika manusia mampu menciptakan sesuatu yang bahkan hari ini, dengan segala kecanggihan laboratorium modern dan simulasi komputer, masih belum bisa kita tiru. Dalam banyak hal, api Yunani bahkan menyerupai versi kuno dari napalm,
bahan pembakar modern yang sangat mematikan. Teknologi ini bukan hanya menunjukkan kecanggihan teknik kimia pada masanya, tetapi juga kecerdikan taktik militer dan pemahaman mendalam terhadap reaksi kimia dan medan perang. Namun, seperti banyak warisan sejarah lainnya, teknologi ini akhirnya lenyap bersama zaman yang melahirkannya, meninggalkan kita hanya dengan cerita, dugaan, dan misteri. Di urutan ke-9, Cawan Lycurgus atau Lycurgus Cap. Pada pandangan pertama, Cawan Lycurgus dari abad ke-4 Masehi mungkin tampak seperti sekadar karya seni indah dari Romawi kuno. Permukaannya dikelilingi oleh rangka kaca yang sangat detail, membentuk relief 3 dimensi yang menggambarkan mitos Raja Lycurgus, tokoh legendaris yang pernah menantang dewa Dionysus dalam mitologi Yunani. Namun, di balik indahan visual yang mencolok itu, tersembunyi sebuah teknologi yang benar-benar menakjubkan, dan hingga kini masih belum bisa dijelaskan secara tuntas oleh para ilmuwan modern. Yang membuat cawan ini begitu luar biasa bukan hanya desainnya, tetapi sifat optiknya yang unik. Cawan Lycurgus merupakan contoh langka dari kaca dikroik, sebuah jenis kaca yang mampu memancarkan dua warna berbeda tergantung dari arah datangnya cahaya. Jika dilihat dari depan, cawan ini tampak hijau. Namun, ketika diterangi dari belakang, warnanya berubah menjadi merah menyala. Seolah-olah benda ini hidup dan memiliki dua wajah yang berbeda. Efek dikroik ini bukan sekadar permainan cahaya biasa, melainkan hasil dari struktur nano yang sangat kompleks dalam komposisi kaca cawan tersebut. Analisis modern menunjukkan bahwa efek ini hanya bisa tercapai melalui pencampuran nanopartikel emas dan perak ke dalam kaca, dengan takaran dan distribusi yang sangat presisi. Masalahnya, teknologi nanomaterial baru mulai dipahami secara ilmiah pada era 1970-an. Artinya, bangsa Romawi seharusnya tidak memiliki pengetahuan atau alat untuk merekayasa partikel pada skala nano seperti itu. Hal ini membuat para arkeolog dan ilmuwan kebingungan. Apakah penciptaan efek dikroik ini merupakan hasil kebetulan semata? Ataukah ada pengetahuan kuno yang telah hilang dari sejarah kita? Sejauh ini, hanya ada sedikit sekali benda serupa dari periode yang sama, dan tidak ada satupun yang memiliki kualitas optik seindah dan seterang cawan Lycurgus. Cawan ini menjadi bukti nyata bahwa kadang-kadang, teknologi yang kita anggap sebagai buah dari era modern, ternyata telah muncul jauh sebelumnya, mungkin dalam bentuk yang belum sepenuhnya mereka pahami, namun tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Cawan Lycurgus bukan hanya sebuah artefak, ia adalah teka-teki ilmiah yang menantang batas pemahaman kita tentang teknologi kuno. Di urutan ke-8, Tank Da Vinci. Leonardo da Vinci, seorang jenius serba bisa dari masa Renaissance, dikenal luas sebagai pelukis, arsitek, pematung, dan ilmuwan. Namun tak banyak yang tahu bahwa ia juga merancang salah satu konsep kendaraan lapis baja paling awal dalam sejarah militer. Di tengah tumpukan catatan dan sketsa revolusionernya, terdapat satu rancangan yang tak kalah mengagumkan, kendaraan tempur berbentuk tank, jauh sebelum tank pertama kali diwujudkan dalam Perang Dunia Pertama. Kendaraan ini, yang sering disebut sebagai Tank Da Vinci, dirancang dengan bentuk menyerupai kerang raksasa atau kura-kura logam. Dilapisi pelindung berbentuk kerucut dengan celah-celah kecil untuk menembakkan meriam, kendaraan ini dimaksudkan sebagai benteng bergerak di medan perang. Di atas kertas, desain ini terlihat luar biasa canggih untuk zamannya. Namun sayangnya, ketika skema teknisnya dianalisis lebih mendalam oleh para insinyur modern, terdapat masalah fatal dalam rancangan tersebut. Sistem roda gigi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan justru dirancang secara terbalik. Arah putarnya tidak akan membuat tank ini maju, melainkan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, bobot struktur keseluruhannya terlalu berat dan tidak proporsional untuk ditarik atau didorong oleh tenaga manusia, seperti yang direncanakan. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang jenius seperti Da Vinci, yang sangat akurat dalam pengamatan anatomi, aerodinamika, dan mekanika, bisa melakukan kesalahan dasar dalam desain gear? Hal ini mendorong munculnya spekulasi bahwa kesalahan ini bukanlah ketidaktahuan, melainkan tindakan yang disengaja. Beberapa sejarawan percaya bahwa Leonardo sengaja menyabotase desainnya sendiri. Mungkin ia menyadari potensi kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh kendaraan ini jika benar-benar dibuat, dan memilih untuk meninggalkan kesalahan dalam desain sebagai cara halus untuk mencegah penggunaannya. Sebuah tindakan visioner dari seseorang yang bukan hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki dimensi etika dan tanggung jawab sosial yang mendalam. Tank Da Vinci hingga kini tetap menjadi simbol dari visi militer futuristik yang belum terrealisasi.
Ia memperlihatkan bahwa bahkan pada abad ke-15, manusia sudah mulai membayangkan bentuk peperangan modern, namun mungkin belum siap secara moral untuk menghadapinya. Di urutan ke-7, lonceng listrik Oxford atau Oxford Electric Bell. Berbeda dengan sebagian besar teknologi misterius dalam daftar ini, lonceng listrik Oxford adalah fenomena yang, secara teknis, bisa dipahami dan dijelaskan oleh para ilmuwan modern, jika mereka bersedia menghentikan salah satu eksperimen ilmiah terlama dalam sejarah umat manusia. Lonceng ini mulai berdering sejak tahun 1840. Ya, lebih dari 1,5 abad yang lalu, dan hingga hari ini, ia masih terus berdering secara konsisten. Alat ini dirancang oleh perusahaan asal London bernama Watkins & Hill, dan sumber energinya berasal dari 2 baterai kering atau dry pile yang terhubung ke sebuah lonceng kecil yang berayun bolak-balik, menghasilkan bunyi ketukan yang nyaris tak pernah berhenti. Yang membuat lonceng Oxford begitu mencengangkan bukan hanya karena usianya yang nyaris 2 abad, tetapi karena bagaimana ia bisa terus berfungsi dengan tenaga dari baterai yang, menurut logika umum, seharusnya sudah mati puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Baterai kering biasa tentu tak mungkin memiliki daya tahan selama itu, yang berarti ada sesuatu yang sangat istimewa dari komposisi material di dalam baterai lonceng ini. Namun, sampai sekarang, rahasia komposisi baterai tersebut belum pernah terungkap. Dan alasannya sederhana. Untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, para ilmuwan harus membuka dan membongkar perangkatnya, yang tentu saja akan menghentikan eksperimen yang telah berjalan lebih dari 180 tahun itu. Ini menjadi dilema klasik dunia ilmu pengetahuan. Apakah demi pengetahuan kita harus menghancurkan bukti hidup dari keajaiban ketahanan teknologi masa lalu? Atau kita biarkan ia terus berdetak sebagai simbol keabadian sebuah pencapaian teknologi sederhana namun menakjubkan? Untuk saat ini, jawaban yang dipilih adalah yang kedua. Lonceng itu tetap berdiri, diam-diam terus bekerja di dalam etalase kaca di Universitas Oxford, menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan ketekunan ilmiah yang tak tergesa. Di urutan ke-6, Nepenthe. Jika kita menyelami dunia mitologi dan sejarah kuno, ada satu zat misterius yang kerap disebut sebagai pemberi rasa bahagia dan pengusir duka, sebuah ramuan legendaris yang dikenal dengan nama Nepenthe. Nama ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang secara harfiah berarti penolak duka atau yang mengusir kesedihan. Zat ini begitu sering muncul dalam catatan sastra klasik, terutama dalam epos Homer, di mana Nepenthe digambarkan sebagai minuman yang mampu menghapus ingatan akan kesedihan terdalam. Yang menarik adalah, Nepenthe bukan hanya mitos. Referensi terhadap zat ini juga ditemukan dalam tradisi Mesir kuno dan tulisan-tulisan pengobatan zaman dahulu. Dari deskripsi yang ada, Nepenthe tampaknya memiliki efek serupa dengan obat penenang atau antidepresan modern, mampu memberikan rasa damai, menghilangkan kesedihan, dan mengurangi rasa sakit. Namun, meskipun sering disebut, tidak ada satupun bukti konkret yang menunjukkan secara pasti apa sebenarnya Nepenthe itu. Para ahli dan sejarawan hanya bisa berspekulasi. Beberapa menyebut bahwa zat ini mungkin terbuat dari wormwood, sejenis tanaman pahit, ganja, atau bahkan opium. Di antara ketiganya, opium sering dianggap sebagai kandidat paling kuat, karena memang telah dikenal luas oleh bangsa Yunani dan Mesir kuno sebagai obat penghilang rasa sakit dan penenang. Tapi disinilah letak misterinya. Jika opium memang sudah dikenal dan digunakan secara umum di dunia kuno, mengapa harus ada istilah khusus seperti Nepenthe? Dan mengapa zat ini hanya muncul dalam konteks sastra dan tidak ditemukan dalam catatan medis atau praktik pengobatan sehari-hari? Beberapa ahli menduga bahwa Nepenthe mungkin adalah campuran unik dari beberapa bahan alami, dengan proporsi yang tepat sehingga menghasilkan efek psikoaktif yang spesifik. Yang kemudian hilang karena tidak pernah ditulis secara eksplisit atau diwariskan secara luas. Misteri Nepenthe menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia kuno, manusia telah berusaha mencari pelipur lara, obat untuk jiwa yang luka. Dan seperti banyak warisan lainnya, rahasia zat ini mungkin telah hilang bersama peradaban yang menciptakannya, meninggalkan kita dengan puing-puing cerita, dan rasa penasaran yang tak terjawab. Di urutan kelima, mekanisme Antikythera. Sulit rasanya membicarakan teknologi kuno yang misterius dan luar biasa canggih tanpa menyebut mekanisme Antikythera, sebuah mahakarya mekanik dari dunia kuno yang telah mengguncang asumsi para arkeolog dan ilmuwan modern tentang kemampuan teknis peradaban masa lalu. Ditemukan pada awal abad ke-20 di reruntuhan kapal karam di lepas pantai Pulau Antikythera, Yunani, benda ini awalnya hanya terlihat seperti kumpulan logam yang berkarat dan patah. Namun setelah lebih dari 1 abad penelitian,
Para ilmuwan berhasil menyusun kembali potongan-potongan mekanisme tersebut dan menyadari bahwa mereka sedang memegang orrery, sebuah model mekanis dari tata surya yang digunakan untuk melacak gerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bahkan planet-planet. Yang membuatnya benar-benar luar biasa bukan hanya fungsinya, tetapi juga usianya. Mekanisme ini diyakini dibuat sekitar abad pertama atau kedua Masehi, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun, kompleksitas mekaniknya baru kembali terlihat dalam sejarah manusia sekitar 1200 tahun kemudian, pada zaman Eropa abad pertengahan. Antikythera memiliki setidaknya 37 roda gigi yang saling terhubung, bekerja dengan presisi tinggi, dan mampu memprediksi gerakan benda langit dengan akurasi yang mengejutkan untuk ukuran teknologi masa itu. Lebih mengejutkan lagi, meskipun ada beberapa referensi tekstual mengenai alat serupa di dunia Yunani Romawi kuno, tidak ada satupun temuan lain yang mendekati kompleksitas mekanik dari mekanisme Antikythera. Ini menjadikannya satu-satunya bukti fisik dari pengetahuan astronomi dan teknik tinggi yang entah bagaimana telah hilang dari peradaban selama berabad-abad. Bagaimana masyarakat kuno bisa membuat alat dengan tingkat presisi seperti itu? Dari mana mereka memperoleh pengetahuan tentang roda gigi diferensial dan kalkulasi astronomis kompleks? Tidak ada jawaban pasti hingga hari ini. Satu hal yang jelas, mekanisme Antikythera membuktikan bahwa sejarah manusia bukanlah garis lurus perkembangan teknologi, tetapi penuh dengan lompatan-lompatan brilian yang kemudian terkubur oleh waktu. Di urutan keempat, batu-batu raksasa di Sacsayhuaman. Naik ke dataran tinggi Andes, tepat di luar kota Cusco di Peru, berdiri salah satu situs paling mencengangkan dari peradaban Inca, Sacsayhuaman. Meski pada pandangan pertama ia tampak seperti reruntuhan benteng kuno biasa, dinding-dindingnya menyimpan misteri teknik kuno yang hingga hari ini belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan modern. Yang menjadi pusat perhatian adalah susunan batu-batunya. Masing-masing batu memiliki berat antara 100 hingga 120 ton, namun dipasang dengan begitu presisi sehingga bahkan selembar kertas pun sulit diselipkan di antara celahnya. Yang lebih mengherankan lagi, permukaan batu-batu tersebut tampak halus, seperti dipoles, dan bentuknya mengikuti kontur batu lain dengan sempurna. Seolah-olah batu-batu raksasa ini dicairkan dan dicetak langsung di tempat. Tentu saja, ide tentang batu yang dilelehkan lalu dibentuk kembali mengundang kontroversi. Tidak ada tungku atau kiln kuno yang tercatat mampu mencapai suhu tinggi yang dibutuhkan untuk mencairkan batu seukuran itu, apalagi dalam skala sebesar kompleks Sacsayhuaman. Beberapa teori mencoba menjelaskan misteri ini, termasuk hipotesis penggunaan sistem cermin dan kaca pembesar untuk memfokuskan sinar matahari dan menghasilkan panas ekstrim. Namun, tidak ditemukan bukti arkeologis yang mendukung keberadaan teknologi seperti itu dalam budaya Inca. Teori lain menyatakan bahwa bentuk batu-batu tersebut terbentuk secara alami dan kemudian disusun oleh para pekerja Inca, atau bahwa kebakaran hutan besar pernah terjadi dan secara ajaib cukup panas untuk melembutkan batu-batu tersebut. Sayangnya, eksperimen menunjukkan bahwa api biasa, bahkan dalam kondisi terbaik, tidak mampu menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk mempengaruhi batu dengan cara seperti itu. Sacsayhuaman tetap menjadi bukti luar biasa akan kejeniusan teknik masyarakat Inca. Sebuah peradaban yang sering dianggap tak memiliki roda atau alat berat canggih, namun mampu menciptakan struktur yang bahkan insinyur modern pun sulit tiru. Apakah mereka memiliki metode yang kini telah hilang? Atau apakah mereka sekadar memiliki pemahaman dan keterampilan kerja batu yang melampaui imajinasi kita? Yang jelas, dinding-dinding batu Sacsayhuaman tidak hanya menyimpan kisah pertahanan dan kekuatan, tetapi juga menjadi monumen bisu atas misteri peradaban kuno yang belum terpecahkan. Di urutan ketiga, Piramida Agung Giza. Ketika kita membicarakan teknologi kuno yang memukau dan masih menyimpan misteri hingga hari ini, Piramida Giza selalu menjadi topik utama. Berdiri megah di tengah gurun Mesir, struktur ini telah membuat para ilmuwan, arkeolog, dan insinyur dari berbagai belahan dunia menggaruk kepala selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang hidup lebih dari 4.500 tahun lalu mampu membangun monumen sebesar dan seteguh itu tanpa alat berat modern? Piramida Agung dibangun dari lebih dari 2 juta blok batu, masing-masing memiliki berat mulai dari beberapa hingga ratusan ton. Jika ditotal, seluruh piramida beratnya mencapai jutaan ton. Tapi bukan hanya ukurannya yang mengesankan. Presisi geometri, orientasi astronomi, dan keselarasan matematis dari piramida ini sungguh menakjubkan. Piramida menunjuk hampir sempurna ke arah utara magnetik, dan keempat sisinya sejajar dengan titik-titik utama kompas.
Semua ini dicapai oleh sebuah peradaban yang bahkan belum mengenal roda secara luas pada masa itu. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan bagaimana batu-batu raksasa itu diangkut dan disusun. Ada yang mengusulkan teori tanjakan lurus, yang mengandalkan jalur panjang dari batu atau pasir untuk mendorong blok ke atas. Ada pula teori tanjakan zigzag, atau tanjakan spiral internal, yang berputar mengelilingi piramida. Teori lain menyebutkan penggunaan sistem pengapungan air, semacam kanal atau pelampung untuk mengangkat batu. Bahkan ada yang percaya bahwa sebagian batu dibuat dari beton kuno yang dituangkan ke dalam cetakan batu. Tidak sedikit pula yang mengusulkan bahwa bangsa Mesir memiliki akses ke mesin angkut raksasa, teknologi yang telah hilang ditelan waktu. Namun, hingga kini, tidak ada satupun teori yang diterima secara universal sebagai penjelasan paling logis dan menyeluruh. Setiap hipotesis memiliki kekurangan, dan tidak ada bukti arkeologis yang cukup kuat untuk mendukung satu pendekatan secara mutlak. Yang tersisa hanyalah kekaguman dan rasa penasaran mendalam akan kemampuan luar biasa bangsa Mesir kuno. Apakah mereka hanya mengandalkan kerja keras, kecerdasan arsitektur, dan puluhan ribu tenaga kerja? Atau ada rahasia teknologi yang telah hilang dari pengetahuan kita? Di urutan kedua, baja Damaskus. Di medan pertempuran zaman pertengahan, satu jenis pedang begitu ditakuti dan dihormati, pedang dari baja Damaskus. Dengan pola alur melengkung indah seperti gelombang di permukaan logamnya, senjata ini tidak hanya menawan secara estetika, tapi juga dikenal akan ketangguhan dan ketajamannya yang legendaris. Konon, pedang ini mampu membelah bulu yang jatuh di udara dan bahkan memotong pedang musuh tanpa kehilangan ketajamannya. Tapi yang lebih mencengangkan adalah kenyataan bahwa kita, dengan segala kemajuan teknologi modern, masih belum benar-benar berhasil merekonstruksi formula asli dari baja Damaskus. Baja ini digunakan secara luas di Timur Tengah, terutama antara abad ke-3 hingga ke-17 Masehi. Meski keberadaannya meluas selama lebih dari 1000 tahun, rahasia teknik pembuatannya perlahan-lahan hilang, seperti terhapus oleh waktu dan peperangan. Salah satu teori menyebut bahwa hilangnya akses terhadap biji besi berkualitas tinggi dari India, yang disebut Wrought Steel, menjadi faktor utama meredupnya produksi baja Damaskus. Bahan mentah ini diduga memiliki kandungan karbon dan struktur mikroskopik unik yang menghasilkan kekuatan luar biasa saat diproses dengan teknik tertentu. Yang menarik, meskipun banyak pandai besi modern mencoba meniru proses ini, bahkan dengan bantuan mikroskop elektron dan teknologi metalurgi canggih, belum ada satupun hasil yang benar-benar identik dengan baja Damaskus asli. Beberapa mendekati dari segi kekuatan atau pola permukaan, tapi tak satu pun mampu menandingi seluruh sifat legendarisnya sekaligus. Rahasia baja Damaskus kemungkinan besar tidak hanya terletak pada bahan mentahnya, tetapi juga pada ritual pembuatan dan temperatur pembakaran yang sangat presisi, yang dijaga ketat sebagai rahasia turun-temurun di kalangan pengrajin besi kuno. Dan ketika para ahli terakhir wafat tanpa pewaris, ilmu itu ikut terkubur bersama mereka. Dalam banyak hal, baja Damaskus adalah lambang dari betapa rapuhnya pengetahuan manusia. Suatu teknologi bisa berjaya selama berabad-abad, namun ketika rantai pengetahuan itu terputus, ia bisa lenyap seperti debu di padang pasir. Di urutan pertama, Stradivari. Di puncak daftar teknologi kuno yang belum bisa direplikasi hingga hari ini, terdapat sebuah mahakarya dalam dunia musik klasik, instrumen dawa legendaris buatan Antonio Stradivari dan keluarganya, yang dibuat pada abad ke-17 dan 18. Nama Stradivari telah menjadi sinonim dengan kesempurnaan dalam dunia musik. Biola-biola buatannya dianggap memiliki kualitas suara tiada tanding, hingga para pemain musik kelas dunia berlomba-lomba untuk bisa memilikinya. Meski awalnya diperkirakan Stradivari memproduksi sekitar 1.100 instrumen, hanya sekitar 600 yang masih bertahan hingga zaman modern, dan jumlah ini terus berkurang karena usia dan kerusakan alamiah. Namun, apa yang membuat biola Stradivari begitu istimewa? Itulah pertanyaan yang hingga hari ini belum sepenuhnya terjawab. Selama berabad-abad, para peneliti, ilmuwan, musisi, dan pembuat alat musik telah mencoba membongkar rahasia di balik keajaiban akustik biola-biola ini. Apakah rahasianya terletak pada jenis kayu, teknik pengeringan, perlakuan kimia, atau bentuk rongga resonansi? Ataukah kombinasi dari semuanya? Beberapa teori menyebut bahwa kayu yang digunakan oleh Stradivari berasal dari masa di mana Eropa mengalami periode iklim dingin yang dikenal sebagai Little Ice Age. Cuaca ekstrim ini membuat pohon tumbuh lebih lambat, menghasilkan kayu dengan kepadatan serat yang tinggi dan seragam,
karakteristik ideal untuk menciptakan resonansi suara yang jernih dan kuat. Studi modern menggunakan teknologi canggih seperti Synarex dan CT scan telah mengungkapkan bahwa biola Stradivari memang memiliki struktur internal kayu yang tidak biasa, serta kemungkinan lapisan pelapis khusus yang tidak ditemukan pada biola-biola modern. Namun, misteri tetap ada. Meskipun ratusan pengrajin telah mencoba membuat replika Stradivari dengan spesifikasi serupa, tidak ada satupun yang benar-benar mampu meniru sepenuhnya keajaiban suaranya. Beberapa replikator mendekati kualitas suara aslinya, namun tetap saja, telinga para pemain profesional dan pendengar berpengalaman hampir selalu dapat membedakan mana yang asli dan mana yang buatan ulang. Ada pula perdebatan panjang mengenai apakah keistimewaan Stradivari sebenarnya psikologis atau objektif. Apakah karena sejarah dan nilai yang melekat, maka para musisi secara bawah sadar merasakan suaranya lebih indah? Atau memang biola-biola ini benar-benar memiliki sifat akustik yang unggul secara ilmiah? Yang jelas, rahasia biola Stradivari adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah musik dan teknologi pengrajinan alat musik. Di antara semua teknologi yang pernah ada, hanya sedikit yang mampu menggabungkan seni, sains, dan keajaiban dalam satu bentuk seperti yang dilakukan oleh Stradivari. Dan mungkin, justru dalam misterinya itulah letak pesona abadi instrumen ini. Mengingatkan kita bahwa bahkan dalam dunia yang didominasi oleh teknologi tinggi, masih ada hal-hal yang tak dapat dijelaskan hanya dengan logika dan angka. Kita hidup di zaman superkomputer dan kecerdasan buatan, tapi ada kalanya, kita harus mengakui bahwa masa lalu masih menyimpan teka-teki yang belum bisa kita pecahkan. Teknologi yang seharusnya mustahil di zamannya, justru nyata dan tertinggal tanpa jejak pasti. Mungkin, sebagian dari peradaban kita telah hilang bersama waktu, dan apa yang tersisa hanyalah petunjuk samar yang menantang logika dan ilmu pengetahuan modern. Misteri-misteri ini bukan hanya sekadar kisah sejarah, mereka adalah pengingat bahwa kita belum tahu segalanya tentang dunia ini. Dan mungkin, masih ada rahasia besar yang menanti untuk ditemukan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan penasaran untuk menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sisi Rahasia. Mari kita teruskan perjalanan pengetahuan ini bersama, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah yang penuh misteri ini. Dan ingat, sejarah selalu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tampak di permukaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.